Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotaan Mbak Nurul Syahada Amelia dan Nur Aziza Agustina. Kami di sini akan mencoba menjelaskan tentang strategi pemasaran sekolah modern. Yang pertama yaitu pengertian. Di sini ada modernisasi, yaitu suatu proses menuju masa kini atau proses masyarakat modern. Nah, sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, di sini peran lembaga pendidikan Islam tidak hanya dituntut untuk mengkristalisasikan semangat ketuhanan sebagai pandangan hidup universal. Lebih dari itu, institusi ini baru melebur dalam wacana dinamika modern. Pendidikan Islam sebagai lembaga alternatif diharapkan mampu menyiapkan kualitas masyarakat yang bercirikan semangat keterbukaan, egaliter, kosmopolit, demokratis, dan berwawasan luas, baik menyangkut aspek spiritual maupun ilmu-ilmu modern. Usaha-usaha menuju modernisasi pendidikan Islam ini sudah terjadi pada awal abad ke-20. Masih bersifat terbatas, namun usaha pembaruan dalam dunia pendidikan ini terilhami oleh wacana modernisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam lainnya. Di Indonesia telah tampil Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kehadiran Muhammadiyah ini jika dilihat dari sisi yang lebih sempit, berupaya menghilangkan kekuatan sistem pendidikan pesantren yang populer pada saat itu. Nah, pendidikan dalam dunia pesantren itu dipandang terlalu tradisional dan dianggap tidak memenuhi perkembangan zaman, terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan baru. Nah, di sini Muhammadiyah itu memperkenalkan sekolah-sekolah yang diselenggarakan dengan mengacu pada sistem ala barat. Yang dimaksud modernisasi pendidikan adalah keterpaduan antara sistem klasik dan sistem modern dengan mengambil perangkat sistem positif dari keduanya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, Muhammadiyah itu mendirikan sekolah yang tersebar sekolah-sekolah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke di bawah pimpinan majelis pengajaran. Nah, sekolah-sekolah itu di samping mengajarkan pendidikan agama Islam juga memberikan mata pelajaran seperti di sekolah-sekolah pemerintah. Nah, usaha-usaha lain adalah memperluas pengajian-pengajian, menyebarkan bacaan agama, mendirikan masjid-masjid, madrasah-madrasah, pesantren, dan lain-lain. Dapat disimpulkan di sini ya, berarti modernisasi pendidikan Islam adalah untuk menemukan format pendidikan ideal sebagai sistem pendidikan alternatif bangsa Indonesia masa depan. Kelebihan dan keunggulan lembaga pendidikan masa lampau dijadikan sebagai kerangka acuan untuk merekonstruksi konsep pendidikan yang dimaksud. Sedangkan berbagai bentuk pendidikan lama yang tidak relevan lagi akan ditinggalkan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu menciptakan perbedaan pada sekolah dengan lembaga pendidikan lain. Nah, di sini bisa dilihat dari modernisasi infrastruktur kependidikan. Nah, pada masa lalu infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah itu sangatlah terbatas. Hanya terdapat fasilitas yang standar saja seperti papan tulis, meja, dan kursi. Nah, sekarang itu sudah sangat canggih seperti dilengkapi dengan fasilitas komputer, laboratorium, proyektor, dan berbagai alat peraga lainnya untuk penunjang kegiatan-kegiatan belajar mengajar lainnya. Yang kedua yaitu modernisasi cara mengajar. Guru merupakan sumber daya manusia yang keberadaannya itu sangat menentukan keberhasilan program pendidikan di sekolah dasar. Nah, karena bila dihitung dan dikalkulasi jumlah guru yang terbanyak berada pada tingkat sekolah dasar, peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar itu mensyaratkan adanya guru profesional. Yang ketiga, modernisasi cara belajar.
Nah, banyak cara yang dapat dilakukan seiring dengan ditemukannya berbagai metode belajar baru dan berbagai peralatan yang membantu proses belajar. Salah satu yang paling baru dan paling sederhana adalah strategi mind mapping. Pembahasan yang selanjutnya yakni penerapan strategi pemasaran pada lembaga pendidikan. Di sini kita dapat menarik fokus penerapan pemasaran. Fokus penerapan pemasarannya yakni bagaimana mendekatkan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kepuasan siswa. Jadi di sini pihak siswa pasti memiliki keinginan yang bermacam-macam dan tingkat kepuasan yang ada. Jadi kita sebagai pihak dari lembaga pendidikan tidaknya tahu bagaimana sih cara mendekatkan, memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan keinginan dan kepuasan dari siswa tersebut. Dalam cara mendekatkan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kepuasan siswa ini dibutuhkan beberapa hal, yakni diantaranya peran para tenaga ahli di bidangnya, sumber daya dan fasilitas yang memadai, serta selalu meningkatkan mutu lulusan yang ada. Yang selanjutnya yakni media pemasaran lembaga pendidikan. Strategi komunikasi sendiri ialah publisitas media massa terhadap organisasi, orang, produk, jasa, maupun gagasan untuk mendapatkan dukungan dari publik. Biasanya dengan memiliki kredibilitas yang tinggi dalam penyampaian informasi, maka ini akan mendapatkan perhatian dari media dan publik dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada. Lalu dalam melakukan media pemasaran, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perumusan pesan yang efektif. Di antaranya yakni pemilihan komunikator yang akan menyampaikan pesan, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan pesan, struktur pesan termasuk pemilihan kata dan simbol yang akan digunakan menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media pemasaran lembaga pendidikan. Kemudian diperlukan juga taktik komunikasi yang baik, diantaranya dengan memadukan komunikasi pemasaran dengan kegiatan public relation dan komunikasi pemasaran yang lazim disebut dengan integrated communication. Yang selanjutnya tentang kategori taktik komunikasi. Yang pertama yakni interpersonal communication, yakni komunikasi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak dalam keadaan formal, seperti saat ngobrol santai. Jadi komunikasi jenis ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi kita bisa dapat memasarkan lembaga pendidikan kita di saat-saat yang santai atau tidak formal seperti itu. Yang selanjutnya yakni organisasional media, yakni melalui brosur, flyer, pamflet, direct email berupa undangan kepada sekolah-sekolah dan website. Kemudian yang selanjutnya yakni news media atau berita. Dan yang terakhir menggunakan advertising and promotional media. Maksudnya di sini adalah promosi dan iklan melalui media berbayar. Seperti penambahan iklan di Instagram, di Facebook. Cek video selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan selengkapnya. Jumpa lagi di Nuril Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan. Kali ini kita akan overview terkait ruang lingkup dan alur pembahasan materi pemasaran pendidikan. Mengapa pemasaran pendidikan penting untuk kita kaji? Pada dasarnya, setiap individu memiliki kebutuhan dan keinginan. Salah satunya adalah mendapatkan layanan pendidikan. Kebutuhan dan keinginan manusia dalam hal pendidikan perlu direspon oleh lembaga pendidikan dengan menciptakan produk-produk pendidikan berkualitas. Berbagai produk pendidikan yang ditawarkan harus memiliki nilai tertentu serta memberikan makna atau manfaat bagi pengguna jasa pendidikan. Dari nilai atau manfaat yang diterima baik secara langsung maupun tidak, pelanggan akan memperoleh kepuasan
sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Beberapa variabel tersebut sebagai faktor terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen dalam konteks pemasaran pendidikan. Jika kita lihat secara konseptual, pemasaran pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai proses sosial dan manajerial untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan melalui pertukaran suatu nilai dengan kelompok sasaran. Dalam konteks pengelolaan satuan pendidikan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan non-formal, ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, yakni dilihat dari besarnya minat calon peserta didik, kemudian meningkatnya mutu layanan pendidikan, serta munculnya kepuasan dari pelanggan pendidikan. Indikator keberhasilan tersebut akan terwujud ketika ditopang dengan strategi pemasaran yang tepat. Untuk itu, pemasaran pendidikan perlu dikembangkan secara efektif guna meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan serta mewujudkan partisipasi dan kepuasan dari pengguna jasa pendidikan. Lalu apa saja lingkup materi serta bagaimana alur pembahasan seputar pemasaran pendidikan? Tentu cukup banyak variabel dalam mengupas materi pemasaran pendidikan. Namun, dalam pembahasan ini, kita akan mengidentifikasi beberapa submateri penting sebagai acuan dalam pembahasan kali ini. Pada tahap awal, kita akan melakukan analisis konsumen pendidikan melalui proses segmentasi pasar dan identifikasi perilaku konsumen. Tahapan tersebut sebagai dasar untuk menemukan apa sebenarnya kebutuhan dan keinginan serta bagaimana kondisi objektif konsumen pendidikan. Berdasarkan telaah kondisi objektif konsumen pendidikan, akan dikembangkan marketing mix atau bauran pemasaran sebagai strategi untuk penguasaan pasar secara efektif. Strategi marketing mix sering dikenal dengan istilah 4P atau 7P. Dan dalam hal ini, kita akan fokuskan pada konsepsi 4P yang meliputi produk, price, promotion, dan place. Produk merupakan berbagai bentuk layanan pendidikan yang disediakan, sedangkan price sebagai penetapan harga dan biaya pendidikan berdasarkan pertimbangan tertentu. Untuk promotion adalah proses penetapan teknik-teknik publikasi dan penawaran produk pendidikan secara efektif, serta place merupakan pola penempatan atau pendistribusian layanan pendidikan kepada konsumen. Pada tahap akhir, akan dilakukan proses pengukuran kepuasan konsumen untuk melihat sejauh mana relevansi antara produk layanan pendidikan dengan kebutuhan pengguna jasa pendidikan. Dengan pengembangan proses pemasaran pendidikan secara tepat dan efektif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara berkesinambungan sesuai harapan masyarakat, khususnya konsumen pendidikan. Oke sobat, demikian overview materi pemasaran pendidikan. Untuk pembahasan lebih detail pada masing-masing bagian, kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Silahkan berikan pertanyaan, komentar, atau saran pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih atas waktunya dan telah menonton. Saran dan komentar kalian sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.